Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kelas ini adalah kelas untuk teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah di IAIN Cirebon. Kali ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai buyu'ul ajal, atau sebagian ulama mengartikannya bay'ul ainah. Ada yang mengatakan itu sama saja, tapi ada yang mengatakan itu berbeda dari sisi siapa yang mengawali sesungguhnya. Buyu'ul ajal atau jual beli yang satu ditangguhkan, yang satu kontan dalam satu transaksi, atau bay'ul ainah juga mirip juga. Jadi ini jual beli yang sesungguhnya secara lahir dianggap sah atau boleh, tetapi jika ditelusuri dia sesungguhnya adalah merupakan jalan untuk melakukan hutang piutang yang nanti disebut sebagai riba. Jadi gambarannya begini. Pertama, kata Syekh Wahbah, kalau Imam Malik atau Malikiyah itu membedakan antara bay'ul ajal sama bay'ul ainah. Kalau bay'ul ajal itu si pembeli yang punya inisiatif. Misalnya seorang pembeli yang habis membeli mobil dari seseorang, anggaplah namanya Andi. Si Arif membeli mobil 100 juta dari Andi, maka si Arif adalah pembeli, tetapi bayarnya hutang, yaitu 1 tahun kemudian 100 juta. Lalu si Arif dapat mobil tentu saja. Lalu kemudian si Arif sebagai pembeli punya inisiatif untuk menjual kembali kepada Andi dengan harga 90 juta tetapi kontan. Orang yang sama kepada Andi, si penjual awalnya, sekarang dia menjadi pembeli. Jadi karena itu si Arif lalu memperoleh uang 90 juta, di mana dia harus mengembalikannya karena dia punya utang ketika membeli mobil 100 juta tahun kemudian. Karena itu jual beli ini sesungguhnya adalah jalan kepada hutang piutang yang diharamkan atau dianggap riba itu. Karena itu semua ulama mengatakan jual beli ini, atau sebagian besar ulama mengatakan jual beli ini haram. Ini bay'ul ajal. Nah, kalau bay'ul ainah itu ketika si penjual yang punya inisiatif. Sejak awal penjual ngomong, mau nggak saya jual mobil saya, misalnya kontan atau kredit, lalu saya beli lagi kontan atau kredit. Kalau dalam contoh tadi, maka yang punya inisiatif misalnya adalah si Arif atau si Andi, kalau Andi yang mau menjual. Saya jual mobil saya 100 juta dengan hutang, lalu akan saya beli lagi dengan kontan 90 juta. Jadi karena itu lalu sesungguhnya si Andi itu menghutangi Arif 90 juta dengan membayar 100 juta. Nah, itu bay'ul ajal atau bay'ul ainah sesungguhnya secara substansi lalu sama saja. Tetapi bedanya kalau bay'ul ajal inisiatifnya dari pembeli, kalau bay'ul ainah mungkin inisiatifnya dari si penjual. Nah, sebagian besar ulama menganggap jual beli ini haram hukumnya karena menjadi jalan hutang piutang. Jadi mungkin secara lahir seperti jual beli, karena Arif membeli mobil dari Andi lalu menjualnya kembali kepada Andi, ini jual beli. Tetapi secara batin dalam niat kelihatan sekali bahwa itu adalah hutang piutang. Nah, karena itu jual beli ini sekalipun lahirnya adalah boleh, kelihatannya syaratnya, rukunnya semua sah, semua nggak ada masalah, tetapi karena ada niatan atau ada tujuan atau nampak dari substansinya adalah hutang piutang. Nah, model jual beli seperti ini
mungkin dipraktekkan oleh beberapa orang sekarang atau mungkin di antara para pelaku bank syariah. Sebagian yang masih tidak sreg atau tidak setuju dengan pola bank syariah juga dengan melihat pengharaman bay'ul ainah atau pengharaman bay'ul ajal ini, bahwa jika jual beli itu sesungguhnya tidak murni tetapi maksudnya adalah hutang piutang, maka itu adalah haram atau dianggap riba karena mirip dengan bay'ul ainah atau bay'ul ajal. Nah, jika dipahami sebagai substansi tentu saja, di mana murabahah, mudharabah, musyarakah yang dipraktekkan oleh bank syariah oleh beberapa kalangan, oleh beberapa ulama, oleh beberapa pengkaji, itu murabahahnya bank syariah tidak murni jual beli. Karena bank tidak punya barang dan kadang-kadang malah menyuruh si nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Sesungguhnya bank ingin memberi hutang kepada nasabah lalu meminta untung dari hutang piutang tersebut. Nah, dari cara pandang ini maka beberapa kalangan menganggap bank syariah masih tetap belum murni syariah. Tentu saja ini adalah cara pandang lain menganggap selama transaksinya jual beli maka dianggap sah. Ada juga mungkin ulama klasik yang menghalalkan bay'ul ainah atau bay'ul ajal. Itu kira-kira perdebatan dalam fikih muamalah dari dulu dan juga sekarang. Pembahasan berikutnya halaman 46, ini yang sangat riskan, kompleks dan tidak mudah, yaitu soal riba. Apakah riba itu, kenapa diharamkan, dan bagaimana aplikasinya sekarang? Ini menjadi perdebatan sejak pada masa fikih itu sendiri di kalangan para ulama, walaupun sekarang secara umum dunia Islam, terutama para ulama fikih, hampir mencapai kesepakatan bahwa bunga bank itu misalnya riba, tetapi di dalam fikih itu sendiri ada perdebatan terkait definisi, terkait makna, terkait sebab riba itu sendiri, karena tidak mudah untuk dipahami bagaimana bentuk praktek yang sesungguhnya, sekalipun bisa juga dijelaskan dengan baik. Mari kita baca bersama penjelasan riba dalam kitab Fikih Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'asharah. Pertama, kata riba itu sendiri artinya adalah az-ziyadah atau tambahan yang diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu kita tahu banyak hadis yang melaknat para pemakan riba, orang yang menjadi wakil atau mewakilkan, para saksi dan para penulisnya. War riba la yahrumu illa fi aqdail bai'i wal qardi, bahwa riba itu tidak haram kecuali pada dua akad, yaitu jual beli dan hutang piutang. Nanti akan ada riba al-buyu' sama riba al-qard, riba dalam jual beli dan riba dalam hutang piutang. Nanti kita akan bicarakan. Sementara adalah riba dalam jual beli atau tukar menukar, baik barter maupun nanti jual beli biasa. Ada satu hadis yang sangat terkenal dan dibahas oleh ulama fikih dengan beragam pendapat, yaitu hadis tentang tukar menukar barang-barang ribawi, yaitu zahab, emas, fiddah, perak, bur, gandum, syair juga gandum, lalu tamer, kurma, milah, garam. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang ribawi yang kata hadis az-zahabu biz-zahabi. Kalau emas ditukar dengan emas, maka harus sama takarannya. Takaran itu kalau dalam suatu mazhab disebutkan, yaitu mazhab jumhur, itu mengatakan harus sesuai dengan takaran pada masa Nabi. Misalnya, kalau gandum itu dulu ditakarnya dengan kati atau sejenis wadah, maka
tukar menukar yang tidak boleh kalau pakai kati. Kalau pakai timbangan itu boleh, itu beda lagi. Jadi misalnya kalau emas itu takarannya adalah ditimbang. Jadi adzhaba bidzahabi, tukar menukar emas dengan emas itu harus sama timbangannya, 1 gram dengan 1 gram. Ya dan biadin harus kontan, langsung diserah terimakan, tidak boleh ditangguhkan. Kalau ditangguhkan salah satunya, maka dianggap riba. Jadi emas ditukar sama emas, pertama harus sama takarannya, yang kedua harus takobud atau langsung diserah terimakan. Jadi kalau orang menukar emas 1 gram dengan 2 gram, itu nggak boleh, baik kontan maupun hutang. Walaupun kualitasnya beda, tetap nggak boleh. Misalnya antara 16 karat dengan 24 karat, lalu timbangannya beda, itu nggak boleh. Atau antara yang berbentuk hiasan gelang sama yang berbentuk batangan. Kan bisa jadi ketika ditukar menukar itu timbangannya beda, antara yang satu segram, yang satu lebih atau kurang. Itu nggak boleh dianggap sebagai riba. Jadi kalau timbangannya beda atau waktunya beda salah satu, maka dianggap riba. Nah, ini berlaku untuk emas, perak, gandum, korma, dan garam. Jadi garam ditukar sama garam, itu harus sama ukurannya. Kalau 1 kilo dengan 1 kilo. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Walaupun kualitasnya berbeda. Dan juga tidak boleh nanti bayarnya. Nah, ada banyak pembicaraan di sini di kalangan ulama fikih. Nah, tadi yang disebut tukar menukar, yang satunya adalah lebih, kalau kontan, itu namanya riba al-fadl. Riba karena satunya lebih takarannya. Misalnya emas dengan emas, lalu yang satu lebih takarannya. 1 gram dengan 1,5 gram, 1,2 gram, baik emas maupun perak, atau garam atau gandum atau korma. Kalau yang satunya lebih itu namanya riba al-fadl. Jadi nggak boleh. Nah, ini tidak mudah dipahami oleh atau dijelaskan dengan baik oleh para ulama, karena prakteknya pasti orang ketika tukar menukar itu pengen dekat nilainya. Lalu kemudian apakah ini berlaku untuk hal-hal yang lain atau tidak? Misalnya kita punya beras, apakah beras dengan beras juga dianggap sebagai tukar menukar barang riba? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beras tidak berlaku karena tidak dalam hadis. Ada yang mengatakan berlaku karena dengan alasan dia termasuk makanan pokok. Ada yang mengatakan makan pokoknya harus bisa dikeringkan, bisa ditimbang, dan lain-lain. Perdebatan yang saya kira di buku-buku fikih seperti Bidayatul Mujtahid itu disebutkan. Begitupun emas, apakah hanya emas dan perak? Bagaimana dengan besi? Bagaimana dengan mutiara? Bagaimana dengan berlian? Apakah juga berlaku? Nah, di sana perbedaan ulama. Bagaimana dengan uang kertas juga sekarang? Apakah uang kertas bisa disamakan dengan emas dan perak? Nah, dalam buku fikih terjadi perdebatan, walaupun para ekonom sekarang sudah mengatakan uang kertas adalah sama atau dianggap barang ribawi. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya uang kertas itu termasuk karena dianggap, kalau istilahnya Wahbah Zuhaili adalah samaniyah atau naqdiyah, yaitu memiliki nilai tukar, maka pertanyaannya adalah kalau uang kertas itu dianggap sama dengan emas, pertanyaannya kalau misalnya cek, apakah itu sama? Cek ditukar dengan cek. Lalu saham, apakah itu sama? Lalu obligasi, apakah itu sama? Mungkin akan perdebatan lebih panjang lagi, boleh nggak ditukar antara obligasi dengan obligasi, obligasi dengan deposito, atau saham dengan saham, dan seterusnya. Karena tentu saja dalam fikih ada pembahasan apakah qiyas itu menjadi sumber atau metodologi hukum atau tidak, dan sejauh mana qiyas bisa mengaitkan antara hal baru dengan hal lama.
Nah, itu perdebatan dari jual beli atau tukar menukar. Jadi kalau riba al-fadl nanti adalah tukar menukar yang satunya lebih. Pada konteks uang misalnya, kalau rupiah ditukar dengan rupiah, yang satu 100.000, yang satunya 90 atau 120. Atau kurang atau lebih, itu tidak boleh karena tidak sama nilainya. 100.000 dengan 90.000 itu dianggap, walaupun itu kontan, itu tidak boleh. Nah, berikutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu kalau konteksnya jual beli adalah ketika barang tadi ditukar menukarkan, sama timbangannya, sama ukurannya, sama jenisnya, tetapi yang satu ditunda pembayarannya. Bukan sekarang, bukan kontan, bukan langsung diserah terimakan. Itu dianggap riba nasi'ah. Ada tambahan atau tidak ada tambahan, itu dianggap riba an-nasi'ah. Artinya riba muncul karena yang satunya dibayar tangguh atau hutang. Jadi kalau orang menukar kurma 1 kintal dengan kurma 1 kintal, tapi yang satunya bayar tahun depan, itu riba an-nasi'ah. Begitupun kalau beras dianggap harta barang riba. Begitupun kalau uang dianggap harta riba, maka uang tidak boleh tukar dengan uang yang satunya adalah tahun depan. Misalnya rupiah ditukar dengan dolar, maka tidak boleh rupiah yang sekarang dolarnya bayar tahun depan, atau dolarnya sekarang rupiahnya tahun depan bayarnya. Itu nggak boleh. Tentu saja alasannya kalau sekarang adalah soal nilai yang bisa berubah. Itu kira-kira kalau riba an-nasi'ah. Jadi tukar menukar barang ribawi yang mana satunya dibayar tangguh, dibayar hutang, baik ada kelebihan maupun tidak ada kelebihan. Nah, dia baru boleh tukar menukar barang ribawi tadi yang satunya lebih takarannya jika berbeda jenis, emas sama perak misalnya, emas sama gandum misalnya, gandum sama kurma misalnya, maka tentu berbeda jenis, karena itu boleh berbeda timbangan, berbeda takaran. Tetapi tetap tidak boleh yang satunya kredit atau ditangguhkan atau hutang. Jadi kurma ditukar sama gandum, kurmanya sekarang, gandumnya tahun depan, gandumnya bulan depan. Itu nggak boleh, namanya riba an-nasi'ah. Yang jadi pembahasan ulama adalah apa alasan riba ini, kenapa haram, bisa nggak dipahami untuk dihukumkan kepada barang-barang yang lain, misalnya makan-makanan yang lain, barang-barang berharga yang lain, bahkan barang binatang dan ternak atau meja kursi, apakah itu bisa atau sama sekali tidak bisa. Ada yang mengatakan cuma 6 itu saja, ada yang mengatakan bisa untuk makanan yang pokok, ada yang mengatakan bisa juga untuk barang-barang alat tukar atau alat pembayaran, karena emas dan perak dianggap sebagai alat pembayaran. Itu perdebatan di ulama. Tapi ada hal yang sangat menarik di sana. Tapi sebelumnya dijelaskan dulu di sini bahwa barang-barang tadi kalau ingin ditukar satu jenis, yaitu emas sama emas, agar tidak riba, syaratnya adalah ukurannya sama, takarannya sama, maksudnya bukan takarannya sama, lalu kemudian kontan. Tetapi kalau jenisnya berbeda, maka takarannya boleh berbeda, asal tetap kontan. Jadi tukar menukar di sini sama sekali tidak boleh yang satunya tangguh, baik sejenis maupun beda jenis, tidak boleh karena dianggap riba. Nah, karena itu lalu ada perdebatan atau pembahasan apa beda jual beli dengan hutang piutang. Maksudnya begini, kalau kita tukar menukar rupiah 100.000 dengan rupiah yang juga 100.000, kalau tukar menukar misalnya 100.000 uang baru,
sama 100.000 2.000-an atau 10.000-an berjumlah 10. Maka itu tidak boleh dilakukan dengan cara tangguh. Jadi 100.000 yang satu sekarang, 10.000 10-nya bulan depan, itu nggak boleh. Karena dianggap tukar menukar, dan tukar menukar ini harus kontan, harus sekarang. Tetapi kalau bahasanya hutang, itu boleh. Misalnya begini, saya hutang 100.000 ya, saya bayar tahun depan 100.000 lagi. Nah, kalau pakai bahasanya hutang, itu menjadi boleh. Hutang makanan, misalnya gandum. Gandum ditukar dengan gandum, itu 1 kintal, harus dengan 1 kintal lagi, itu harus sekarang bayarnya, kalau tukar menukar. Tetapi kalau hutang piutang, hutang gandum 1 kintal, bayarnya tahun depan, itu boleh. Nah, ini juga tidak mudah dipahami apa bedanya dan bagaimana. Walaupun ulama fikih mengatakan bedanya, kalau hutang piutang itu maksudnya adalah menolong. Kalau jual beli maksudnya biasanya mencari untung. Tetapi kalau 1 kintal dengan 1 kintal, gimana mau mencari untung? Itu kan satu timbangan, kecuali dengan jenis yang berbeda. Apapun itu, tentu saja kalau dalam fikih ada kekayaan diskusi, kekayaan perdebatan. Lalu untuk masa-masa sekarang, mungkin banyak yang tidak bisa diaplikasikan lagi. Karena orang sudah tidak peduli dengan barter misalnya, kecuali sekedar untuk makan di antara para petani. Misalnya 1 kilo, 2 kilo beras ditukar dengan gabah dan lain-lain, itu mungkin. Tapi kalau besar-besaran saya tidak tahu ada atau tidak. Nah, itu riba al-buyu' atau riba dalam jual beli, bisa fadl, bisa nasi'ah. Lalu ada riba al-qard, yaitu riba dalam hutang piutang. Ini menjadi bagian dari riba an-nasi'ah yang disebut sebagai riba jahiliyah, yang secara umum artinya adalah ketika ada orang hutang, lalu baik disyaratkan sekarang atau nanti ketika jatuh tempo. Disyaratkan sekarang artinya ketika hutang sudah bilang, hutang 100.000 bayarnya harus 120, atau bayarnya harus ada bunganya. Nah, ini bunga maupun tambahan ini dianggap sebagai riba ketika hutang atau pinjam uang itu. Atau pas jatuh tempo langsung kita minta. Sekarang hutang nggak ada omongan apa-apa, hutang 100.000, begitu jatuh tempo kita minta, bayar dong, dan minta tambahan. Yang tadi hutangnya 100.000 kita minta 120. Apalagi ditambah kalau nggak bisa, maka akan beranak lagi dan lagi. Itu tambah adhafan mudha'afa atau riba yang bertumpuk-tumpuk. Tentu saja kecuali kalau pihak penghutangnya sendiri yang ingin berbuat baik tanpa ada syarat, tanpa ada pembicaraan. Begitu mau mengembalikan, si penghutangnya langsung memberi tambahan. Ketika dia berhutang 100.000, begitu mau mengembalikan, dia kasih tambahan 20.000. Boleh, kalau tidak disyaratkan atau tidak diminta oleh si pemberi hutang. Jadi kebaikan dari penghutangnya itu langsung memberi, itu tentu saja boleh karena dianggap sebagai wafaul ihsan atau wafaul qardi. Jadi orang yang berhutang itu harus mengembalikan senilai, sejenis, sama, tapi baik kalau dia memberi tambahan. Tentu saja ini adalah boleh. Tetapi ada sebuah pernyataan yang itu cukup menjadi perdebatan di kalangan ulama juga, sebuah kaidah yang dianggap sebagai hadis atau asar dari sahabat, kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang lalu seseorang yang menghutanginya memperoleh manfaat, memperoleh kebaikan,
dari si penghutang, maka transaksi itu dianggap sebagai riba. Kebaikan apapun. Jadi kalau si pemberi hutangnya itu memperoleh kebaikan dari si penghutang dalam bentuk apapun, maka transaksi hutang piutang itu dianggap sebagai riba. Dalam contoh-contoh di kitab fikih, misalnya ketika si pemberi hutangnya lalu meminta naik mobil dengan gratis, meminta dibelikan bakso, meminta diantar, meminta dipijit, dan lain-lain. Itu artinya transaksi hutangnya memunculkan kemanfaatan yang diterima oleh pemberi hutang. Itu dianggap juga sebagai riba, apalagi disyaratkan. Disyaratkan artinya dibicarakan sejak awal. Oke, saya memberi hutang dengan syarat tolong antar saya, atau tolong beri saya makan, minum, dan lain-lain. Nah, itu dianggap sebagai qardun jarra naf'an, transaksi utang piutang di mana pemberi hutang memperoleh manfaat. Nah, itu dianggap sebagai riba. Itu pembahasan riba dalam fikih ya. Nanti ada pembahasan lagi pada kontemporer tentang bunga bank sebagai riba. Tapi dalam fikih tentu saja lebih kompleks, lebih banyak perdebatan, dan lebih kaya dengan nuansa perekonomian masa lalu yang masih barter, sederhana, dan lain-lainnya. Ada istilah lagi yaitu bay'ut tawarruqi. Ini satu lagi dan terakhir ya. Bay'ut tawarruqi itu jual beli seseorang yang dia bermaksud memperoleh keuntungan cash. Jadi penjelasannya begini. Bay'ut tawarruqi itu misalnya contohnya Ahmad membeli barang dari Nur. Ahmad membeli mobil dari Nur 100 juta. Tetapi dia hutang, belum bayar. Diterimalah mobil dan bayarnya nanti. Misalnya tahun depan atau sebulan lagi. Lalu si Ahmad ini serta-merta menjual langsung mobilnya, bukan ke Nur, ke orang lain, misalnya ke Fatimah. Si Ahmad menjual ke Fatimah 120 juta cash, maka si Ahmad dapat uang 120. 100-nya dikembalikan ke Nur, 20-nya dia kantongin. Ini namanya bay'ut tawarruq. Ulama mengatakan boleh, tapi ada ulama yang mengatakan makruh. Itu bay'ut tawarruq. Mungkin terjadi di antara kita hal seperti ini, terutama dalam jual beli online. Dia membeli dari toko dan distributor, belum sempat diterima barangnya, bahkan mungkin belum bayar, dia sudah jual kepada orang lain. Nah, kata mazhab Hambali ini makruh karena bisa menambahi harga dan melambungkan harga. Itu dulu kelas kali ini. Terima kasih. Seperti biasa, mari kita akhiri ngaji fikih muamalah ini dengan biasa membaca surat Al-Fatihah untuk almarhum Al-Ustadz Wahbah Suhaili hafidhahullah wa ghafarallah wa rahimahullah wa adkhalahu al-jannah bisalamin aminin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.